Shalom Bapak Ibu, kita bersukacita dan bersyukur di awal tahun ini kita percaya Tuhan memberkati dan menyertai setiap kehidupan kita. Untuk itu pada saat ini kita persiapkan hati dan fokus kita di hadapan Tuhan untuk beribadah bersama dengan setiap anggota keluarga kita. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan anggur dan roti karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Selamat tahun baru 2021 bagi saudara-saudara yang terkasih. Sekarang dengan semangat yang baru kita siap untuk memuji Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang dahsyat. Amin. Sujud di hadapan-Mu Tuhan. Bersujud di kaki-Mu mulutku, menyembah-Mu penuhiku dengan kasih-Mu. Siapa yang dapat
Terpujilah nama Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di tahun 2021. Biarlah kiranya tahun ini kita berjalan dengan penyertaan Tuhan. Kita serahkan semuanya ke dalam tangannya. Kita yakin dan percaya bahwa Dia adalah Allah satu-satunya yang sanggup membawa kita berjalan di tahun yang baru ini. Amin. Apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Pakai setiap nafasku untuk memujimu, menyembahmu. Ku bersandar sepenuhnya pada janjimu. Hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah. Mari kita angkat pujian kita dari awal. Apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Pakai setiap nafasku untuk memujimu, menyembahmu.
saya ajak untuk setiap kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam-Mu kami percaya. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Haleluya. Praise the Lord, puji Tuhan. Happy New Year untuk kita semua. Saya ucapkan ya, dimanapun kita berada, jemaat Tuhan, AFJ Padang maupun AFJ Medan, dan juga AFJ yang ada yang ikut menyaksikan atau yang ikut beribadah untuk ibadah yaitu di awal tahun 2021 ini. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang luar biasa di awal tahun 2021, di minggu pertama Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan sepanjang tahun 2020. Bahkan di awal tahun ini Tuhan, kami ingin memasuki dengan iman dan pengharapan serta kasih yang diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengurapi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau menyertai mereka, dan Tuhan Yesus, biarlah anugerah-Mu Kau curahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, ya, kita nyatakan deklarasi greater destiny, ya, bukan greater blessing, karena kita sudah di tahun yang baru 2021, ya, kita sudah moving from greater blessing to greater destiny, saudaraku ya. Jadi deklarasi kita diakhiri dengan greater destiny. Siap Bapak Ibu jemaat Tuhan? Ya, kita pegang Alkitab kita atau e-Bible kita di tangan kanan kita, dan kita boleh nyatakan bersama-sama. Oke, 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Greater destiny. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, kita mengucap syukur untuk pagi hari yang luar biasa ini, saudaraku ya. Kalau kita boleh ada di awal tahun, di minggu pertama ini, untuk kita bisa bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa atas setiap hidup kita. Saya percaya di mana Pastor Jimmy Untoro sebagai ketua umum, ya, yang sudah mencanangkan untuk tema besar tahun ini, saudaraku, tahun 2021, yaitu Greater Destiny. Jadi kita moving forward, saudaraku, from greater blessing di tahun 2020 to greater destiny di tahun 2021 ini, saudaraku. Saya percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, saudaraku. Ya,
untuk bulan ini, Januari dan Februari secara khusus, yaitu kita akan berbicara mengenai chosen and destined, dipilih dan ditetapkan. Dan minggu ini saya akan berbicara dengan tema yaitu for grace, untuk kasih karunia, saudaraku. Jadi kita mengucap syukur, saudaraku, untuk setiap rencana Tuhan yang besar atas hidup kita. Tuhan yang sudah memilih kita, bahkan Dia yang sudah memanggil kita dan menetapkan kita untuk kita boleh menjadi hamba-Nya, bahkan boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa, saudaraku. Dan Tuhan sudah memilih kita untuk menerima kita, yaitu dengan kasih karunia yang Tuhan curahkan berlimpah-limpah dalam hidup kita, saudaraku. Ya, tahun ini juga diawali, saudaraku, ya, mulai tanggal 4 Januari sampai tanggal 24 Januari kita memasuki yaitu doa puasa 21 hari, saudaraku. Luar biasa, di mana gereja Tuhan kita bersama dengan keluarga jemaat Tuhan yang ada dipersiapkan untuk memasuki awal tahun ini dengan doa puasa 21 hari. Saudara bisa berdoa, baik puasa Daniel tidak makan daging, ataupun juga puasa biasa. Saudara bisa melewatin mungkin skip breakfast, atau skip lunch, atau skip dinner, melewati makan pagi, ya, dengan berpuasa, atau melewati makan siang, atau melewati makan malam, saudaraku. Saya percaya puasa yang kalau kita lakukan dengan hati kita, dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati kita dan menyertai kita. Allah Immanuel sepanjang tahun ini, mulai awal ini, saudaraku, Januari ini sampai nanti Desember, Tuhan akan menyertai kita secara luar biasa, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus, saudaraku. Ya, kitab 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jadi dalam sepanjang tahun ini, di mana kita akan membahas, ya, seluruh gereja IFGF global di mana-mana akan membahas yaitu 1 Petrus 1 dan 1 Petrus 2, saudaraku. Ya, dibahas semuanya dengan lengkap, saudaraku, sehingga kita bisa dipelengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya, 1 Petrus 1 di sini saya akan bacakan, ya kan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin, saudaraku. Ya, ini dari Petrus sendiri, Rasul Yesus Kristus. Ya, Tuhan pakai secara luar biasa Petrus, saudaraku, dengan khotbahnya, saudara, dengan surat yang dia tulis, baik dalam 1 Petrus maupun 2 Petrus, saudaraku, untuk kita bisa dipelengkapi, saudaraku, dengan kebenaran firman Tuhan, untuk kita bisa menerima anugerah Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Luar biasa kalau kita bisa melihat Petrus, saudaraku, ya, dia punya historinya, sejarahnya. Dia adalah seorang nelayan, saudaraku, seorang nelayan. Namanya dulu Simon, saudaraku, ya, seorang penjala ikan. Tapi pada waktu Tuhan memanggil dia, hai Petrus, hai Simon, ya, mari ikut aku. Dan seketika itu juga dia meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus, saudaraku. Sehingga pada waktu itu juga namanya berubah from Simon to Peter, saudaraku. Dari Simon menjadi Petrus. Petrus itu artinya batu karang, yaitu Petros, batu karang yang kecil. Dan Tuhan Yesus the solid rock, batu karang yang besar, saudaraku, di mana kita bersandar atasnya, saudaraku. Jadi kita mengucap syukur, saudaraku, ya, di mana Petrus yang tadinya adalah namanya Simon, seorang nelayan biasa, tapi Tuhan panggil dia, Tuhan pilih dia, bahkan Tuhan angkat dia bukan hanya menjadi murid, tapi menjadi Rasul Yesus Kristus. Dalam suratnya luar biasa. Jadi siapapun saudara, ya, Tuhan tidak melihat latar belakang kita, Tuhan tidak melihat juga yaitu dari keluarga mana kita lahir, Tuhan tidak melihat kita kaya atau miskin, apapun posisi kita,
asalkan saudara mau meresponi, yaitu panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan akan memanggil kita dan memilih kita, bahkan menetapkan kita dan memakai hidup kita untuk kita boleh menjadi berkat, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat di sini, saudaraku ya, jadi khotbah ini memberikan latar belakang baik dalam 1 Petrus maupun 2 Petrus bahwa kita dipilih untuk menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Wow, luar biasa, saudaraku ya. Jadi kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Allah memiliki rencana yang besar untuk kita semua. Tapi apakah rencananya itu, saudaraku? Inilah yang akan kita bahas nanti sepanjang tahun 2021 ini. Yaitu membangun royal priesthood atau menjadi imamat yang rajani dalam kehidupan kita. Wow, sesuatu yang mulia ya. Tuhan ingin pilih kita dan tetapkan kita untuk kita bisa menjadi royal priesthood, menjadi imamat yang rajani, saudaraku. Ya, luar biasa mengenai rencana Tuhan atas setiap hidup kita. Dan tahun ini juga kita mulai dengan seri yang baru dari 1 dan 2 Petrus. Seri ini merupakan rangkaian penutup setelah 4 tahun kita mempelajari khotbah seri Greater, saudaraku ya, yang sejalan dengan discipleship journey kita atau DJ kita, yaitu Come, Grow, Serve, Lead. Kita datang pada Tuhan dan kita bertumbuh bersama-sama, kita belajar untuk melayani, dan Tuhan ingin bawa kita untuk menjadi pemimpin, saudaraku. Luar biasa kalau kita bisa melihat, saudaraku, tahun 2018 ya, dari Greater Devotion yang diambil dari 1 Yohanes. Kita belajar bagaimana mengembangkan kehidupan pribadi kita dengan Tuhan, dengan mulai menulis jurnal pribadi kita. Selama masih ingat ya. Dan tahun 2019 dicanangkan Greater Promise dari kitab Ibrani, saudaraku, di mana kita bisa tertanam, kita bisa bertumbuh dalam I care yang ada. Luar biasa. Dan tahun 2020 Greater Blessing dari kitab Yakobus ya. Kitab Yakobus kita belajar mengenai berkat yang tidak biasa. Saudaraku, ada berkat yang tidak biasa yang tersembunyi, yaitu ya Tuhan sediakan penderitaan, saudaraku, di mana kita memasuki yaitu pandemi COVID-19 bahkan sampai hari ini. Dan Tuhan ingin supaya kita terus ya melayani orang lain ya dengan yaitu walk with one, saudaraku ya, atau melayani seseorang yang tersesat atau yang terhilang, yang mengembara, untuk kita bisa selamatkan mereka, kita bisa tolong mereka dan menangkan mereka. Dan tahun ini, tahun 2021, Greater Destiny. Amin, saudaraku ya. Dari 1 dan 2 Petrus kita akan belajar bahwa Tuhan memilih kita untuk menjadi imamat yang rajani atau royal priesthood. Ya, di mana saudara kita semua, Anda diajak untuk bisa melayani bahkan mengembalakan jemaat Tuhan yang ada, saudaraku. Luar biasa. Jadi rencana Tuhan besar atas setiap gerejanya, dan Tuhan memanggil kita, saudaraku, untuk kita mulai datang kepada Tuhan, untuk kita mulai bertumbuh, untuk kita bisa melayani dan memimpin, bahkan mengembalakan jemaat Tuhan yang dipercayakan melalui I care yang ada. Jadi penting untuk saudara sebagai I care leader itu adalah yaitu pelayanan yang Tuhan percayakan, saudaraku, untuk saudara bisa mengembalakan jiwa-jiwa yang ada di kelompok I care yang ada. Puji nama Tuhan. Rasul Petrus, murid Yesus ini, menulis kitab ini sekitar tahun 62 setelah Masehi, saudaraku. Jadi saat pengikut Kristus baik orang Yahudi maupun non-Yahudi pada waktu itu mengalami yaitu persekusi, aniaya, saudaraku. Sebelum Kaisar Nero menekan dan menyiksa pengikut Kristus dengan sangat berat dan hebat pada waktu itu. Petrus menulis surat ini untuk menguatkan mereka, saudaraku. Jadi saya rasa tidak ada bedanya dengan keadaan saat kita ini, saudaraku, di mana kita mengalami tantangan yang cukup besar. Mungkin bukan dari persekusi atau aniaya, melainkan dari pandemi, saudaraku ya. Bahkan juga
kita melihat keadaan akibat dari pandemi berdampak kepada ekonomi dan sebagainya. Banyak orang-orang yang di PHK, ada perusahaan-perusahaan yang tutup dan sebagainya. Ya, ekonomi terus menurun. Ya, kita melihat banyak dampaknya yang luar biasa, saudaraku. Bahkan kesehatan juga banyak yang hilang, saudaraku. Ada kesehatan yang hilang, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, bahkan kehilangan anggota keluarga mereka akibat COVID-19 ini, saudaraku. Ini dampaknya dari bulan Maret tahun 2020, bahkan masih kita rasakan sampai hari ini, saudaraku. Jadi, namun justru 1 Petrus ini memberikan kita penghiburan dan menguatkan kita, ya, supaya kita semuanya berharap dan percaya pada Tuhan, ya kan? Di mana Tuhan yang menjanjikan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan, saudaraku, greater destiny untuk setiap kita, di mana Tuhan menjanjikan hal-hal yang baik untuk masa depan kita, dan semuanya itu akan memiliki kekuatan untuk bisa kita bertahan terhadap apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku, dan kita bisa hidup sebagai umat Allah yang setia, saudaraku, dengan taat kepada Tuhan, saudaraku. Jadi puji Tuhan, kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ada beberapa hal poin yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. 2 hal penting, saudaraku. Yang pertama, yaitu kita tahu bahwa kita ini dipilih sesuai dengan rencana Allah, saudaraku. You are chosen. Ya, you are chosen by God, saudaraku. Jadi saudara dipilih oleh Tuhan. Ya, dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua tadi dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Jadi Tuhan menjanjikan hal-hal yang baik. Jadi kita dipilih sesuai dengan rencana Allah, bukan dipilih sebagai orang yang sembarangan atau orang buangan, atau namanya ya orang cadangan dan sebagainya, saudaraku. Ya, jadi bukan karena terpaksa, saudaraku. Tuhan yang sudah memilih saudara dan saya, kita semua, bahkan sejak kita ada dalam kandungan ibu kita, saudaraku. Tuhan sudah memanggil kita, memilih kita untuk kita bisa menjadi hambanya dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk itu semua, ya, saudaraku, ya. Jadi, saudaraku, ya, Tuhan yang telah memilih orang yang tidak mungkin melakukan hal yang tidak terbayangkan. Siapa yang pernah bayangkan tadinya? Siapa yang pernah nyangka Petrus yang tadinya Simon, seorang nelayan, seorang penjala ikan, Tuhan panggil dia, Tuhan pilih dia, bahkan Tuhan pakai dia menjadi murid Tuhan, bahkan menjadi rasul daripada Tuhan Yesus. Luar biasa, saudaraku, ya, luar biasa. Jadi kita mengucap syukur. Siapapun saudara, jangan pernah yaitu saudara berkecil hati, tapi tetap berserah penuh sama Tuhan, bahwa rencana Tuhan besar atas setiap kehidupan saudara. Mother Teresa berkata demikian, God loved me. I am not here just to fill a place, just to be another number. He has chosen me for a purpose, saudaraku. Ya, Tuhan mengasihi aku, dikatakan aku berada di sini bukan karena kebetulan, not by chance. Ya, Dia telah memilih saya untuk suatu tujuan. Amin, saudaraku. Tuhan sudah memilih kita semua, saya dan saudara, ya, untuk suatu tujuan, yaitu tujuan yang mulia, greater destiny, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita mengucap syukur, saudaraku, ya, Tuhan bukan hanya memilih kita, ya, dengan hal-hal yang biasa, tapi Dia sudah menyelamatkan kita sehingga kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan dalam Yesus. Bahkan kita juga memperoleh kesempatan bisa berjalan bersama dengan Yesus untuk melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita bisa mendapatkan arti dan tujuan hidup yang baru, yaitu, saudaraku, ya, Tuhan ingin pakai saudara menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk itu semua, saudaraku, ya.
Jadi karena itu begitu, jangan menunggu untuk kita bisa membersihkan hidup kita, ya, baru bisa datang kepada Tuhan. Datanglah sekarang pada Yesus, ya, come now to Jesus, dan Tuhan Yesus yang akan membersihkan hidup Anda. Ya, sering orang kata, oh nanti saja kalau saya sudah kaya, nanti saja kalau saya sudah berhasil kuliah saya, nanti saja kalau saya sudah berumah tangga dan sebagainya. Ya, nanti tinggal nanti, saudaraku. Ya, tapi kalau pada waktu hari ini, sekarang ini, ya, Roh Tuhan berbicara kepada kita, Dia memanggil kita, mengetuk pintu hati kita untuk kita datang kepada Dia, saudaraku, dan kita boleh melayani Dia. Yaitu panggilan Tuhan itu harus kita terima dengan hati yang lapang, saudaraku, ya. Ya, jangan tunda-tunda, saudaraku, ya, karena kita tak tahu apa yang akan terjadi besok, ya. Hari ini Tuhan memanggil kita, kita responi juga sekarang, saudaraku. Puji nama Tuhan, saya mengucap syukur, ya, kalau Tuhan memanggil saya, ya, sejak saya masih yaitu lajang, masih muda, saudaraku, usia 21 tahun saya bertobat, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, hidup saya diubahkan. Dulunya saya seorang penjudi, ya, suka berfoya-foya dengan hidup ini, ya kan, glamour dan sebagainya, kebut-kebutan, saudaraku, ya, naik mobil dan sepeda motor juga. Tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan cukup buat saya, bahkan berlimpah. Saya dijamah oleh Tuhan, hidup saya berubah, saudaraku, sehingga saya bisa berhenti dari judi, ya. Saya meninggalkan kehidupan lama saya dan meresponi untuk panggilan Tuhan yang mulia, untuk saya bisa menjadi hamba Tuhan, saudaraku. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur untuk itu semua, saudaraku, ya. Itu yang pertama yang ingin saya bagikan, saudaraku, ya. Yang kedua yaitu kita dipilih untuk menerima kasih karunia. Ya, menerima kasih karunia. 1 Petrus 1 ayat 2 firman Tuhan berkata, yaitu, saudaraku, ya, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu, saudaraku. Jadi kita dipilih untuk mendapatkan kasih karunia. Bagi umat Tuhan saat ini yang mengalami penganiayaan atau ketidakadilan dan sebagainya, kenyataannya bahwa mereka itu dipilih, saudaraku, untuk menerima kasih karunia. Itu merupakan suatu alasan untuk kita bisa bertahan, ya, bertahan dalam penderitaan dan hidup dengan benar, saudaraku, dengan baik, saudaraku. Jadi Petrus mengingatkan bahwa mereka yang telah menerima percikan darahnya, darah Yesus, saudaraku, menggambarkan bahwa Yesus juga mengalami penderitaan bahkan yang lebih hebat daripada mereka yang alami saat itu, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Apapun penderitaan saudara, ya, kesulitan, tantangan dalam hidup saudara, saya encourage untuk setiap kita, untuk kita tidak mudah menyerah. Tetaplah kita setia dan peganglah setiap janji kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah yang setia, Dia tidak pernah mengingkari janjinya, bahwa jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan pasti akan datang tepat pada waktunya, saudaraku. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. He will make all things beautiful in His time. Amin, saudaraku, ya. Percaya dan pegang akan setiap janji Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang bahagia untuk setiap kita yang taat dan setia, saudaraku, di dalam mengikuti Tuhan, saudaraku. Puji nama Tuhan. Jadi kita mengucap syukur bahwa Petrus tidak mengatakan bahwa dia sebagai orang Kristen mereka akan dibebaskan dari segala macam masalah dan penderitaan, tidak, ya, melainkan mereka diberikan kekuatan dalam penderitaan itu. Ada pertolongan Tuhan, ya, ada anugerah Tuhan yang cukup bagi setiap kita, saudaraku. Ya, saya percaya setiap tantangan, kesulitan, masalah apapun juga, penderitaan, bahkan kalau aniaya yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita akan melewati semuanya itu dengan anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Dan kita akan keluar menjadi seorang yang lebih daripada pemenang dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, saudaraku. Jadi di dalam 1
1 Petrus 2 ayat 20 firman Tuhan juga mengatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah, saudaraku. Jadi kasih karunia adalah anugerah dari Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa menjadi kuat di tengah badai. Amin, saudaraku ya. Yang memampukan kita untuk kita bisa menjadi kuat, tegar, saudaraku, di tengah badai. Ya, badai pasti berlalu, percayalah saudaraku. Amin. Ya, Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kita, ya kan? Tetaplah setia, tetap pegang setiap kebenaran firman Tuhan dan janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku, ya. Seorang yang bernama Jeff Bridges juga mengatakan demikian, bahwa grace atau kasih karunia itu mengungkapkan dua pemikiran yang saling melengkapi, yaitu kemurahan hati Tuhan yang tidak pantas bagi kita melalui Kristus dan pertolongan Tuhan bagi kita melalui Roh Kudus. Jadi dua hal, saudaraku. Kasih karunia itu mengungkapkan dua hal yang saling melengkapi, kemurahan hati Tuhan untuk setiap kita. Seharusnya kita tidak layak, tidak pantas, tapi Tuhan tetap mencurahkan kemurahannya bagi setiap kita. Dan yang kedua, pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Karena itu saya katakan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat datang dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Kita mengucap syukur untuk itu semua. Ada satu ilustrasi yang terakhir ingin saya sampaikan bagi setiap kita. Ini yang bagus ya, saudaraku ya. Seorang ibu yang bernama Dorothy Holloway menulis surat kepada gubernur dan penjara untuk memberikan pembebasan bersyarat bagi seorang pemuda yang membunuh anaknya 16 tahun yang lalu. James Murphy saat itu berusia 16 tahun ketika membunuh putra Dorothy yang juga berusia 16 tahun. James dihukum 40 tahun penjara. Wow, saudaraku. Dorothy mengalami depresi berat setelah putranya terbunuh. Ia sama sekali tidak dapat berpikir maupun mengurus dirinya sendiri, saudaraku. Waktu berjalan terus, Dorothy semakin membaik, saudaraku. Walaupun ia belum bisa melupakan kemarahannya dan kesedihan yang mendalam atas kematian anaknya. Hingga suatu saat Dorothy dalam perenungannya bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus mengampuninya? Lalu seolah-olah Tuhan menjawab, berkata, umatku menyalibkan aku. Saat itulah Dorothy menulis surat pada James menawarkan pengampunannya. Walaupun Dorothy masih belum sembuh betul dari depresinya, Dorothy dan James saling berkirim surat, saudaraku. Sampai akhirnya mereka bertemukah, Mereka berdua menangis saat bertemu, saudaraku. Dan James meminta maaf berkali-kali, saudaraku. James memanggil Dorothy mama atau mami, saudaraku. James pada akhirnya dibebaskan dan mereka berdua menyampaikan pesan yang hidup, bagaimana pengampunan mengubah kehidupan seseorang. Amin, saudaraku. Ya, seperti kisah ini, saudaraku ya, kita telah diampuni dan menerima pembebasan penuh yang daripada Tuhan, walaupun kita berdosa. Inilah kasih karunia Tuhan atas setiap hidup kita. Tuhan mengampuni kita sejak kita masih berdosa, saudaraku. Apa yang seharusnya kita jalani, yaitu harusnya hukuman dan kematian akibat dosa kita. Semuanya itu ditanggung oleh Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga Anda dan saya, kita semua bisa bebas dari penjara tanda petik atau kematian kekal dari neraka, saudaraku. Jadi mengucap syukurlah, saudaraku. You are loved, called, chosen by God, for God. Anda dikasihi, dipanggil, dan dipilih oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan yang sudah memilih saudara kita semua, maka menetapkan kita untuk kita bisa menerima kasih karunia Tuhan atas setiap hidup kita. Tuhan mengasihi kita, Dia ingin terus
memakai hidup kita untuk menjadi saksinya, menjadi berkat, menjadi hamba Tuhan, bahkan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan persiapkan juga hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Jamuan kudus adalah suatu sakramen yang sakral yang kita harus hormati dan kita harus perhatikan baik-baik, saudaraku ya. Mari saudaraku, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersama-sama bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini ya, untuk saudara ya, sebagai kepala keluarga ataupun juga untuk I-Care leader yang ada mungkin bersama-sama dengan anggotanya bisa memimpin untuk perjamuan kudus ini. Saudaraku, saudara bisa kita pegang roti dan anggur di tangan kanan kita nanti akan makan dan minum bersama-sama, saudaraku. Kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Mari saudaraku ya, kita boleh mengangkat roti di tangan kanan kita dan kita boleh mengucap syukur atasnya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk Tuhan roti di mana melambangkan tubuh-Mu ya Bapa, di mana tubuh-Mu yang hancur 2000 tahun yang lalu Tuhan, di mana Engkau korbankan Tuhan Yesus di kayu salib di bukit Golgota untuk menanggung dosa kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami. Seharusnya kami harus disalibkan, tapi Engkau menggantikan kami Tuhan Yesus, supaya kami hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau sudah lakukan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Keselamatan Tuhan yang sangat berharga, yang tidak ternilai dalam hidup kami, yaitu anugerah keselamatan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Mari Tuhan Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami, baik dosa dalam setiap perkataan kami mungkin yang menyakiti hati orang lain. Tuhan ampuni kami ya Bapa. Mungkin juga dosa dalam pemikiran kami Tuhan yang keliru, yang salah ya Bapa. Tuhan juga ampuni ya Bapa. Bahkan setiap tingkah laku perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami minta pengampunan-Mu. Darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang suci menyucikan hati dan pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara bisa angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus di tangan kanan kita. Kita juga mengucap syukur ya, kita bisa mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib, darahnya yang tertumpah 2000 tahun yang lalu, saudaraku, yang membebaskan kita dari segala kutuk sakit penyakit, bahkan kutuk kemiskinan, sehingga kita bisa hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Ya, melalui darah Yesus ini juga saya percaya bahwa kita bisa mengalami akan kesembuhan, disembuhkan dari segala sakit penyakit, bahkan kita dibebaskan juga dari penyakit menular COVID-19, saudaraku. Ya, mari saudaraku kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk darah-Mu Tuhan, darah-Mu yang memberikan kehidupan. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh dibebaskan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, darah-Mu yang selalu menjaga setiap keluar masuk kami, darah-Mu yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, darah-Mu Tuhan yang melindungi kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk darah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara bisa letakkan cawan itu di kursi saudara atau di meja saudara.
Mari saya ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan bersama dengan anggota keluarga kita bergandengan tangan. Ya, kita berdoa mengucap syukur untuk tahun 2020, kita memasuki tahun yang baru 2021 dengan kasih karunia yang berlimpah atas hidup kita. Ya, kita berdoa untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, saudaraku. Bahkan untuk memasuki juga doa puasa 21 hari mulai tanggal 4 Januari ini, saudaraku, sampai 24 Januari nanti. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh melewati tahun 2020 dengan anugerah-Mu yang luar biasa ya Bapa. Dalam keadaan sehat walafiat Tuhan sampai hari ini, bahkan bersama-sama dengan anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak terhingga ucapan syukur kami untuk setiap penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu, pelindungan-Mu atas setiap hidup kami ya Bapa. Berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita menerima berkat-berkat Tuhan pada saat ini. Ya, Bapa, hamba berdoa Tuhan kepada jemaat-Mu pada saat ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi, jika pada hari ini Engkau dengan taat dan setia mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat ini akan turun atasmu. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan yang akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Tuhan yang senantiasa berjalan di depanmu. Tuhan yang memegang kehidupanmu dengan tangan kanan perkasa, membawa kehidupanmu kepada suatu kemenangan. Tuhan juga yang akan menuntun, memberkati hidupmu mulai saat ini, ya, untuk tahun ini dengan anugerah Tuhan yang besar yang dicurahkan berlimpah-limpah atas hidupmu. Tuhan memberkati setiap isi rumahmu, setiap keluargamu, rumah tanggamu diberkati dengan kerukunan, kedamaian, ketentraman, bahkan kebahagiaannya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau juga dengan kesehatan yang terbaik dan umur yang panjang, dan seumur hidupmu engkau boleh beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Happy New Year. God bless you all. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Indra. Saya percaya firman Tuhan ini dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Dan pada saat ini kami menyambut bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online AFGF. Kami percaya Bapak Ibu untuk setiap kegiatan ibadah AFGF berikutnya, kami berharap Bapak Ibu untuk tetap setia mengikutinya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa info untuk sepekan. Yang pertama, tetap diadakan ibadah online pada hari Minggu pukul 9 pagi dan dilanjutkan ibadah IFGF Kids pada pukul 10 pagi. Dan setiap hari Selasa tetap diadakan ibadah 2 malam pukul 19. Dan selanjutnya pada hari Sabtu tetap diadakan ibadah TYC pukul 19. Dan untuk informasi care group pada saat ini, saya mengajak bagi Bapak Ibu dan setiap anggota care group untuk dapat mengaktifkan kembali dan dapat langsung menghubungi setiap iCare leadernya masing-masing. Dan berikutnya Bapak Ibu, bagi setiap kita yang mau memberikan persembahan dapat langsung mentransfer via rekening atas nama IFGF Gizi Padang. Dan terima kasih bagi setiap Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan ataupun persepuluhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Demikian info kita untuk sepekan Bapak Ibu. Kita tak percaya pada tahun ini Tuhan memberkati setiap kehidupan dan selalu menyertai hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. You don't give up on me. You don't give up on me. Jesus, 'cause you don't give up on me. You don't give up on me. You